Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswi dari Universitas Maliku Saleh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Syariah, akan mewawancarai orang yang paham tentang ilmu mawaris di Kampung Tembok Tengah. Saya, Yeni Mauliana, NIM 180440020. Saya Rizka Mauliza, NIM 180440082. Baik, langsung saja kita mulai wawancara di Kampung Tembok Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Maliku Saleh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Syariah, akan mewawancarai mengenai hukum mawaris di Kampung Tembok Tengah. Yang pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa yang bersangkutan adalah ahli waris? Baik, jadi untuk pertanyaan pertama, untuk memastikan bahwa seseorang adalah ahli waris, yaitu melihat siapa saja yang ditinggalkan oleh si mayat. Apakah mereka termasuk dalam ahli waris atau mereka terhijab dengan sebab-sebab yang telah ditentukan dalam ahli waris. Maka bila mereka terhijab, maka mereka tidak menerima harta warisan tersebut. Itu untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya, apakah ada orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris? Untuk secara pasti itu saya tidak mengetahuinya, tapi jika ada seorang mengaku sebagai ahli waris tetapi dia kemungkinan terhijab atau tidak termasuk pada ahli waris. Karena mengapa? Karena ketidaktahuannya tentang masalah hukum waris. Mungkin demikian. Baik. Soal selanjutnya nomor 2, bagaimana cara memastikan bahwa yang bersangkutan sudah betul-betul telah tiada? Untuk memastikan seorang betul-betul telah tiada, berarti kita harus mencari tahu dari keluarga yang pertama, yaitu keluarga yang bersangkutan, untuk memastikan bahwa seorang tersebut memang sudah tiada. Karena setiap keluarga mempunyai hubungan yang dekat, maka dari itu berarti informasi yang pertama untuk mengetahui seorang tersebut yaitu dengan mencari informasi kepada keluarganya. Selanjutnya, dalam kondisi tidak diketahui pasti kondisi al-muwaris, bagaimana caranya memastikan yang bersangkutan adalah meninggal, misalkan sudah lama meninggalkan kampung tanpa kabar? Itu seperti jawaban yang pertama tadi, yang 2A, kita dapat mencari informasi dari keluarganya untuk memastikan yang pertama, yang kedua, atau dengan mencari tahu di mana tempat tinggal terakhir beliau. Mungkin untuk lebih detailnya itu tempat tinggal terakhir beliau, mungkin dia akan memastikan bahwa beliau masih ada ataupun tidak. Baiklah, selanjutnya, bagaimana sistem pembagian harta warisan di Kampung Tembok Tengah? Sistemnya berarti itu dapat melibatkan daripada pihak kampung sendiri jika memang dibutuhkan oleh keluarga. Jika memang mereka dibutuhkannya, mungkin mereka kebiasaan mungkin itu membagikannya sendiri. Baik, apakah pihak kampung menjadi mediator dalam pembagian harta warisan? Ya, karena itu sangat diperlukan agar kesepakatan berjalan dengan baik. Selanjutnya, apakah harta warisan dibagi langsung oleh pihak keluarga? Ya, itu mungkin saja terjadi demikian. Lalu, apakah harta warisan dibagi menurut hukum adat? Ya, itu juga mungkin terjadi demikian. Apakah harta warisan dibagi menurut hukum waris? Ya, itu juga ada. Itu yang memang sudah pasti. Lalu, apakah terjadi percengkokan pasca pembagian harta warisan? Mungkin. Maka dibutuhkan pembagian harta ini sesuai dengan hukum mawaris agar percengkokan tersebut tidak terjadi di depan. Lalu, apakah pernah terjadi percengkokan para pembagian harta warisan? Itu mungkin saja terjadi. Mengapa? Karena pihak daripada keluarga tersebut tidak menerima daripada pembagian harta
sebagaimana dalam hukum waris. Baiklah, selanjutnya, apakah kampung memfasilitasi dalam pembuatan surat harta warisan? Ya, itu sudah pasti. Karena pihak kampung pasti akan memfasilitasi. Apakah kampung memiliki salinan surat pembuatan surat warisan? Itu masalah surat salinan saya tidak mengetahuinya. Lalu Tengku, selanjutnya siapakah penanggung jawab pembagian harta warisan kampung ini? Itu mungkin orang yang dituakan di dalam kampung ataupun seorang ustadz yang ditunjuk oleh keluarga. Lalu apakah pihak kampung menetapkan syarat-syarat tertentu dalam pembagian harta warisan? Itu saya tidak tahu. Lalu tentu apakah pihak kampung menetapkan bagian tertentu dari harta warisan yang dibagi untuk kepentingan kas kampung? Itu juga saya tidak mengetahuinya. Selanjutnya, apa saja tantangan terbesar dalam pembagian harta warisan di kampung ini? Secara pasti saya tidak mengetahuinya, tapi tantangan secara umum pihak keluarga harus memahami tentang hukum mawaris. Mengapa demikian? Karena ketika harta telah terbagi, ada pihak-pihak keluarga yang tidak menerima hasil daripada pembagian. Maka di sini terjadi pertunjukan, maka dibutuhkanlah bagi keluarga tersebut untuk mengetahui hukum daripada mawaris tersebut. Baik, selanjutnya, apa saja saran Tengku dalam pembagian harta warisan di kampung ini? Mungkin saran dari kami dalam pembagian harta, kita harus selalu berpedoman dengan ustaz dan perangkat kampung. Maka demikian agar semua berjalan dengan baik. Mungkin demikian. Baik, Tengku, terima kasih atas wawancaranya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.